Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Putri Raneta Daryani dengan NIM 33362000012 dari kelas B mata kuliah Kimia Dasar. Materi yang akan saya bahas yaitu kinetika kimia laju reaksi part 1.1 sampai 5. Apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia merupakan cabang dari kimia fisika yang mempelajari sistem kimia tergantung pada waktu, seperti sistem yang memiliki komposisi kimia yang berubah selama perubahan waktu tertentu. Adapun yang akan kita bahas yaitu dinamika reaksi yang meliputi laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sifat reaktan, hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, dan menentukan persamaan laju reaksi. Laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk dalam satuan waktu. Nah, laju reaksi ini dapat juga diketahui melalui perubahan tekanan, perubahan warna, perubahan volume, perubahan muatan, perubahan sudut putar, maupun perubahan indeks bias yang dilakukan melalui analisa fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain faktor yang pertama yaitu sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Contohnya apa? Contohnya adalah bensin cair terbakar secara perlahan, tetapi bensin gas terbakar secara eksplosif. Contoh lainnya, dua larutan yang tidak bercampur bereaksi secara lambat pada interface, tetapi ketika dikocok reaksi bertambah cepat. Untuk dua contoh lainnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, faktor yang kedua adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah molekul lebih banyak, sehingga semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan antar molekul zat. Dapat dilihat pada gambar A di mana tumbukan yang terjadi pada konsentrasinya kecil, sedangkan pada gambar B tumbukan yang terjadi pada konsentrasinya besar. Faktor yang ketiga adalah kenaikan suhu. Menaikkan suhu menyebabkan laju reaksi meningkat. Kenaikan suhu dapat meningkatkan jumlah tumbukan antar molekul. Nah, menaikkan suhu menyebabkan molekul bergerak dengan lebih cepat sehingga terdapat peningkatan kesempatan bagi molekul untuk saling bertumbukan dan bereaksi. Menaikkan suhu juga menaikkan energi kinetik rata-rata molekul. Energi kinetik minimum yang dimiliki molekul harus sama atau lebih besar dari energi aktivasi. Hal ini dikarenakan agar reaksinya dapat berlangsung. Reaktan juga harus bertumbukan pada sisi aktifnya saja. Nah, kedua faktor inilah yang menentukan apakah suatu reaksi berlangsung atau tidak. Faktor yang terakhir yaitu katalisator. Katalis yang mempercepat laju reaksi disebut katalis. Katalis yang memperlambat laju reaksi disebut inhibitor. Nah, pemakaian katalis dapat menurunkan energi aktivasi sehingga dapat mempercepat reaksi. Terlihat pada gambar diagram energi potensial reaksi tanpa katalis dan dengan katalis. Nah, energi aktivasi reaksi dengan katalis itu lebih kecil dari reaksi tanpa katalisnya. Selanjutnya, hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Nah, hukum lajunya sebanding dengan konsentrasi komponen reaksi yang menentukan laju reaksi. Sedangkan order reaksi menyatakan tingkat reaksi yaitu pangkat konsentrasi yang menentukan laju konsentrasi. Laju reaksi. Hukum laju reaksi untuk reaksi sederhana berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasinya reaktannya yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dan dapat dengan mudah dihitung secara matematika. Misalnya, A kecil A besar ditambah B kecil B besar ditambah C kecil C besar sama dengan D kecil D besar ditambah E kecil A besar. Adapun hukum laju reaksinya sebagai berikut, di mana A-nya sama dengan order reaksi terhadap komponen A besar, B kecil sama dengan order reaksi terhadap komponen B besar, dan C kecil sama dengan order reaksi terhadap komponen C. Nah, pada awal reaksi A ke B, mula-mula yang ada adalah zat A, sedangkan zat B itu belum terbentuk. Setelah beberapa saat konsentrasi, zat B akan meningkat, sementara konsentrasi zat A itu kebalikannya, dia akan menyusut atau menurun. Sampai pada suatu titik tertentu, reaksi akan berhenti karena telah mencapai keadaan setimbang. Secara kuantitatif, laju pengurangan zat A dapat dinyatakan sebagai berikut.
dan laju penambahan produk atau zat B dinyatakan sebagai berikut. Nah, secara stokiometri bagaimana? Nah, secara stokiometri maka V sama dengan negatif dA per dt sama dengan dB per dt. Laju reaksi yang diamati ternyata juga sebanding dengan konsentrasi reaktan dan tetapan laju K yang bergantung pada temperatur, sehingga hukum laju dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk reaksi yang menggunakan lebih dari satu reaksi, maka hukum lajunya dapat dituliskan sebagai berikut. Sehingga hukum laju dapat didefinisikan sebagai fungsi dan semua reaksi yang menentukan laju reaksi. Nah, kalau menentukan persamaan laju reaksi bagaimana? Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi itu dapat menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode integrasi. Nah, metode ini merupakan suatu metode trial dan error atau metode coba-coba. Order reaksinya itu bakal diperoleh dari hukum laju yang telah diintegrasi yang memberikan harga K yang konstan atau memberikan kurva yang linier. Di metode integrasi ini terdapat reaksi orde 1 di mana contohnya A ke B. Jika dianggap reaksi ini adalah orde 1, maka hukum laju dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila diintegrasi dengan batas A sama dengan A0 pada T sama dengan 0 dan A sama dengan A pada T sama dengan T, maka akan diperoleh persamaan berikut. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk menafsirkan data hasil eksperimen dalam menentukan orde reaksi, konstanta laju, dan persamaan laju reaksinya. Apabila rumus ini digunakan untuk mengoleh data hasil eksperimen dan harga K yang diperoleh konstan, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi adalah orde 1 karena yang digunakan adalah rumus orde 1. Nah, rumus hasil integrasi juga dapat digunakan dalam bentuk kurva linier di mana Y sama dengan AX plus B. Berikut merupakan syarat jika dibuat kurva hubungan antara Y dengan X. Maka akan diperoleh kurva linier dengan N sudut kemiringan N atau slope sama dengan A, D, A, N berpotongan sumbu Y dengan X. Intercept sama dengan B. Selanjutnya untuk reaksi orde 2. Untuk reaksi orde 2, satu komponen seperti reaksi dengan persamaan berikut. Maka hukum persamaan lajunya dapat dilihat dan jika data percobaan diolah dengan menggunakan orde 2 dan diperoleh harga K konstan, maka terbukti reaksi adalah orde 2. Adapun cara lainnya yaitu dengan membuat grafik hubungan antara 1 per A terhadap T, maka akan diperoleh kurva linier dengan sudut kemiringan K dan intercept 1 per A0 aksen seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya untuk reaksi orde ke N di mana N-nya itu tidak sama dengan 1. Untuk reaksi orde ke N dalam bentuk reaksinya itu Na ke P, persamaan hukum laju reaksinya dapat dilihat dan integrasinya juga. Nah, kadang-kadang akan lebih mudah apabila dipakai variabel X yang menunjukkan bertambahnya konsentrasi produk sebagai fungsi waktu. Maka persamaannya dapat dilihat juga pada tampilan layar pada nomor 2.7. Dalam beberapa hal, semua konsentrasi dapat dituliskan dalam suatu harga yang mengandung variabel X. Yang kedua yaitu metode diferensial. Metode ini menggunakan langsung persamaan hukum laju dari reaksi. Nih, contohnya A ke B. Hukum lajunya adalah negatif dA per dt sama dengan K dikali A pangkat X, di mana X-nya itu adalah order reaksinya. Dalam bentuk logaritmanya dapat dilihat. Nah, bila dibuat dengan kurva hubungan antara ln negatif dA per dt terhadap ln A, maka akan diperoleh kurva linear dengan slope adalah X, itu order reaksi, dan intercept-nya adalah ln K. Nah, pengaplikasian ini dapat menentukan order reaksi dan menghitung konstanta laju serta persamaan laju reaksi dari data. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode waktu paro atau waktu paruh. Waktu paruh ini dinamakan waktu paruh karena diperlukan untuk mereaksikan setengah dari reaktan atau reaktan tinggal separuh dari mula-mula. Waktu paruh berlaku untuk semua reaksi kecuali reaksi orde 0. Untuk reaksi orde 1 itu integrasinya dapat dilihat dari rumus di atas. Terlihat bahwa waktu paruh untuk reaksi orde 1 tidak tergantung pada konsentrasi awal. Nah, untuk reaksinya di mana N tidak sama dengan 1 dengan hukum lajunya dapat dilihat persamaannya
pada waktu paruhnya juga, dan dalam